suami saya menangis, kasihan dia baca Yasin sambil menangis di pojokan, dia lap-lap air matanya kayak gini katanya. Tadi sama saya bilang, jadi kamu mau dioperasi, mau operasi saja, mungkin sudah kasihan kali ya. Jadi dia bilang ya operasi, mau operasi, saya tidak bisa. Mungkin orang-orang banyak yang nonton saya di situ ya. Saya sudah tidak peduli guys. Bidannya satu naik kan, dorong ke bawah, satunya lagi nggak tahu dia menggunting ke apakah. Dokternya terus mengarahkan saya, ya lagi, ya pintar lagi. Saya pada saat itu saya sudah tidak tahu ya, tapi saya rasa nafas saya di situ panjang, alhamdulillah. Tapi saya rasa ya Allah, saya masih hidup atau tidak ini. Dokter bilang harus ngiden, kalau kamu mau hilangkan rasa sakitnya, bayinya harus keluar dan kamu harus ngeden lebih panjang lagi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Trots. Bayinya keluar. Alhamdulillah. Dan memang lega pada saat itu bayi keluar. Trot, lega. Atau memang sudah terlalu sakit kontraksinya, jadi saya tidak rasa robekan dan jahitannya, saya tidak peduli begitu. Saya juga tidak bertanya lagi berapa jahitan saya tidak mau tahu lagi begitu. Yang penting bayi keluar, saya tidak kenapa-kenapa dan lega. Ya, istirahat sedikit begitu guys ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kakak Imut. Sebenarnya tidak imut tapi imut. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan berkah selalu umurnya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi guys, alhamdulillah ini Kakak Imut sudah lahiran. Dan ini Kakak Imut baru mau bikin videonya ya guys ya. Karena kemarin tuh rencana Kakak Imut mau bikin video di rumah sakit, tapi ternyata aduh ya Allah, ternyata susah ya bikin video kalau kita mau melahirkan. Karena udah lebih terasa sakitnya begitu sayang. Selain daripada itu juga ada juga keterangan di rumah sakit bahwa dilarang mengambil foto dan video karena itu mengganggu aktivitas yang ada di rumah sakit. Sebenarnya mungkin bisa kayaknya ya, tapi Kakak Imut tidak minta izin terus karena Kakak Imut sudah tidak fokus bikin video. Pokoknya gak ada yang fokus karena malam itu betul-betul hanya Kakak Imut yang difokusin guys. Oke, ya udah Kakak Imut mulai cerita ya. Jadi HPL Kakak Imut itu di tanggal berapa ya? Tanggal 8 September 2023. Ini Kakak Imut cerita, Kakak Imut sudah berapa hari ya ini ya? 2 mingguan ya setelah lahiran. Alhamdulillah sudah juga akikah. Kakak Imut baru mendingan ya, baru baik-baik. Jahitan Kakak Imut juga alhamdulillah sudah agak baik kan, jadi kita bisa video, kita bisa cerita-cerita ya. Karena selama ini Kakak Imut fokus di badan Kakak Imut dulu, diri Kakak Imut dulu. Aduh udah mau tobat. Dan bayi Kakak Imut ya fokus jadi ibu baru begitu. Begadang-begadang. Ini anak saya lagi tidur di sebelah, si baby. Sebentar kita kasih tahu namanya. Jadi kita bikin video ya. Dia anak saya lagi sama suami di sebelah ya. Suami lagi libur jadi dia jaga anak dulu di sebelah situ. Sebentar baru saya ngerang, artinya saya yang sebentar repot-repot lagi juga anak. Oke, kita lanjut. Jadi HPL-nya Kakak Imut tuh di tanggal 8 September 2023. Nah pada tanggal 8 itu kan hari Jumat, Kakak Imut dan suami Kakak Imut pergi ke rumah sakit, di rumah sakit Amanat kan ya. Jadi Kakak Imut sudah sampai di rumah sakit sana, kita ketemu sama dokter Kakak Imut, dokter andalan Kakak Imut, dokter Suci ya di rumah sakit Amanat. Terus makasih ya dokter. Terus pada saat itu kita di USG ya, udah HPL tuh kan ya, tapi belum ada apa-apa. Jadi dokter sudah USG, alhamdulillah bayinya kepalanya udah di bawah begitu, udah bagus semua posisinya, tapi belum ada tanda-tanda. Jadi dokter bilang nanti kalau tidak ada tanda-tanda minggu depan hari Jumat kamu langsung datang dan kita langsung merangsang, kata dokternya seperti itu. Tapi sebelum Kakak Imut pulang, dokternya apa itu memeriksa dulu jalan lahirnya ya, dan ternyata sudah ada bercak-bercak flek-flek begitu, dan dokter bilang ini sudah ada jalan lahirnya kayak gitu ya, semoga tidak lobet, ini sudah mulai ada jalan lahirnya begitu. Jadi kalau bukan besok malam ini atau
pokoknya kalau ada sesuatu cepat ya, cepat datang ke IGD ya, langsung saja ke IGD, begitu kata dokternya. Dan kalau misalnya sudah tidak tahan lagi atau nanti takutnya melahirkan di mobil, singgah saja di rumah sakit yang paling terdekat, karena kalian tahu guys, rumah sakit ini di dekat pantai kalian ya. Di rumah sakit Aman itu dekat pantai di Makassar guys ya, dan sedang kakaknya tinggal di goa di dekat jembatan kembar. Jadi hanya orang Makassar dan gua saja yang tahu ini ya, kalau maksud jauhnya seperti bagaimana. Jadi pulang dari situ, nah kakak Imut sudah mulai merasakan sakit-sakit. Tapi sebelumnya itu kan kakak Imut sudah latihan beda. Kakak Imut sudah mempelajarinya begitu ya. Kontraksi palsu kah, kontraksi asli kah begitu, yang kontraksi yang bisa ditahan kah begitu atau bagaimana. Kakak Imut sudah pelajari semuanya, dan pada saat itu kakak Imut masih bisa tahan ya. Masih sudah sakit-sakit itu sayangnya, sudah sakit-sakit. Sudah keluar becak-becak sedikit, tapi kakak Imut nonton terus ya di YouTube dokter-dokter yang menjelaskan apa kata Tumai begitu. Katanya mungkin itu kontraksi palsu ya, dan masih bisa ditahan. Jadi kakak Imut tahan sampai 2 hari. Dari Jumat, Sabtu sampai Minggu kakak Imut tahan. Dan kakak Imut juga berpikir ya, semoga kakak Imut lahiran di hari kerja ya, supaya ada dokternya. Nggak tahu juga kenapa pemikirannya seperti itu. Terus pada saat hari Minggu itulah yang kakak Imut, aduh sudah kencing-kencing, sudah tak kencing-kencing begitu, maksudnya sudah sering kencing-kencing begitu. Itu sudah tanda-tanda begitu, dan sakit kontraksinya itu nggak tahu itu kontraksi atau bagaimana. Kakak Imut juga belum terlalu mengerti begitu. Yang penting sakit di bagian belakang, sakit juga di bagian depan. Dan dari pagi itu keluarga mertua kakak Imut, keluarga suami kakak Imut itu sudah bilang kalau kita sudah harus ke rumah sakit, tapi kakak Imut bilang belum, karena kakak Imut masih bisa tahan begitu ya. Jadi kita tahan dulu. Kakak Imut dan suami kakak Imut kembalikan semua barang-barang kakak Imut tuh, kakak Imut sudah siapkan di rumah mertua. Nanti kita berangkat di sana, karena di rumah mertua kakak Imut tuh ada mobil ya, jadi ada apa-apa langsung kita berangkat begitu. Jadi itu kakak Imut kalau malam kita ke sana, siangnya tetap dikontrakan begitu. Jadi kakak Imut paginya itu kita kembali ke kontrakan. Kakak Imut temanin suami kakak Imut mencuci, kakak Imut juga mandi air hangat ya, untuk memastikan apakah masih nggak tahu itu kontraksi palsu atau asli kah bagaimana. Katanya kalau kita sudah mandi air hangat dan masih datang dan masih sering dan sudah sakit, berarti itu sudah kontraksi asli ya, tanda-tanda. Dan memang sudah sakit ya, maksudnya memang sudah kakak Imut rasakan sakit begitu, dan tidak terlalu tertahan begitu kalau datang sakitnya begitu. Itu kapan yang namanya kontraksi. Dan kakak Imut mulai yakin kayaknya sebentar ini kayaknya kita harus ke rumah sakit begitu. Lalu siangnya kita berangkat ke rumah mertua kakak Imut kan. Di jalan itu kakak Imut bilang sama suami kakak Imut, kayaknya sebentar malam kita sudah bisa berangkat ke rumah sakit. Nah sorenya itu kita sudah sempat jalan-jalan kan, tapi kakak Imut aduh sudah tidak bisa tahan lagi. Jadi kita mau berangkat sore, tapi kakak Imut bilang nggak usah, habis maghrib aja. Jadi mertua kakak Imut bilang ya udah kalau begitu habis isya saja, supaya sudah sholat isya ya. Nah dan situ kakak Imut sudah mulai ngereok sayang. Sudah mulai ngereok, artinya itu kontraksinya sudah lumayan sakit ya, bukan lumayan sakit, sudah sakit guys ya. Jadi kakak Imut berdoa di dalam mobil, semoga kakak Imut tidak ngereok di dalam mobil begitu. Dan alhamdulillah kakak Imut diantar sama mertua kakak Imut ke rumah sakit. Suami kakak Imut bawa motor ya, karena rumah sakitnya jauh. Nanti mertua kakak Imut pulang hanya ada suami kakak Imut, jadi suami kakak Imut bisa kemana-mana pakai motor begitu ya, lebih gampang. Jadi kita ke sana, kakak Imut langsung bawa perlengkapan kakak Imut, masuk di rumah sakit, langsung ada Pak Satpam. Alhamdulillah rumah sakitnya juga bagus ya, langsung melayani kami masuk ke IGD. Pas ke IGD kakak Imut bawa rujukan surat rujukan kah apakah saya tidak mengerti, pokoknya ada surat dari dokter ya untuk IGD. Itu sudah dikasih sama dokter Suci, kalau ada apa-apa kalau langsung ke IGD dan kasih tunjuk surat itu.
Dan sudah semua di pemberkasan dan lain sebagainya, buku pink dan lain sebagainya, kakak imut dipersilakan masuk ke ruang persalinan dan mau diperiksa. Ini sudah pembukaan berapa begitu. Oke, diperiksa lah. Dan kakak imut terkaget ya, kakak imut kira itu belum ada pembukaan atau baru pembukaan 1 atau bagaimana. Kalian tahu ternyata sudah pembukaan 2. Alhamdulillah ya. Dan di kamar bersalin yang normal itu ada 4 ruangan ya, yang ditutupi oleh kain-kain tebal begitu. Jadi kalau kalau orang melahirkan di samping kita dengar, dan pada saat itu kakak imut mendengarkan dengar ya orang bersalin guys. Dan itu tuh kakak imut masih bisa dengar dan masih bisa santai-santai begitu. Karena kakak imut masih bisa tahan sakitnya ya guys ya. Dan mereka tuh aduh ya Allah, yang di kamar samping kakak imut tuh berderetan semua orang melahirkan begitu. Pertama, kedua di samping kakak imut, dan yang ketiga di sini. Kakak imut itu datang malam, masih lanjut sampai besoknya lagi lah baru kakak imut melahirkan gitu ya. Dan kita lanjut. Jadi sepanjang malam itu ya Allah sudah mulai kakak imut sudah mulai tidak tenang guys. Kalian tahu kakak imut tidak bisa tidur di atas ranjang. Kakak imut di bawah itu, di lantainya itu kakak imut tidur di situ. Dan bidannya datang bertanya yang mana pasien di sini, saking tidak tahunya yang mana pasien. Jadi saya bilang, siapa yang suruh di bawah? Nggak boleh pasien tidur di bawah, harus di atas ranjang. Tapi aku nggak bisa begitu guys ya. Jadi bidannya pergi, kakak imut tetap tidur di bawah. Dan kalian tahu dari pas jam-jam 10-an begitu, aduh kakak imut sudah bolak-balik, setiap menit bolak-balik pergi di toilet pipis. Mungkin itu yang dinamakan kontraksi ya, sambil nahan sakit. Kalau bukan adik kakak imut yang temanin, mertua kakak imut yang temanin, suami kakak imut yang temanin, ya Allah, udah nggak tahu lagi deh itu apa namanya rasa sakitnya. Itu pas di pembukaan 2 saja ya, itu suster tidak periksa lagi sampai pagi itu belum diperiksa begitu ya. Ya Allah, kakak imut sudah sampai tengah malam suami kakak imut apa namanya itu ya, tahan baca-baca apa semua segala macam. Kakak imut tidak bisa tidur ya, dipijitin, diapain begitu. Kakak imut mondar mandir, tidak mau di kamar kakak imut. Ya Allah, pokoknya susah untuk menjelaskannya begitu. Sudah sakit belakang, sudah sakit depan, kakak imut sudah agak merintih tapi masih bisa tahan begitu. Sampai daster kakak imut tuh basah guys ya, karena kakak imut mondar mandir ke toilet kan. Kakak imut tidak bisa tahan kalau sakit begitu, harus ke toilet, mau kencing kah, mau pipis kah, mau apakah saya tidak tahu begitu guys. Saya tidak tahu, saya lupa menceritakannya ya, karena kakak imut tidak memvideokannya. Bukan lupa ya, trauma juga. Jadi kakak imut jalan-jalan sambil ditopang sama suami kakak imut. Pokoknya begadang semua kita malam itu, begadang semua agar mertua kakak imut, adik kakak imut, dan suami kakak imut ya, sampai besok pagi tuh. Kalian bayangkan begadang deh, hanya menjaga kakak imut. Mungkin mereka kasihan ya lihat kakak imut kesakitan gitu ya, sedikit-sedikit kesakitan, sedikit-sedikit ke toilet, sedikit-sedikit ke toilet, sedikit-sedikit aduh sampai pagi. Dan bidannya itu baru cek di pagi hari begitu. Ternyata dulu guys ya, anak kakak imut menangis kasihan. Jadi sudah pagi begitu, jam 6. Ceritanya kan kami semua tidak tidur begitu gara-gara jaga kakak imut ya. Kayak orang kesurupan begitu. Maksudnya kalau datang kontraksinya itu ya Allah, kakak imut aduh, udah tahu lagi mau bilang apa. Dan kontraksinya itu sudah sering datang. Jadi pas pagi itu jam 6 gitu kakak imut nggak tahu lagi. Kakak imut sudah bilang bukan berapa ya kira-kira ini, bukan berapa. Bidannya juga belum datang memeriksa begitu ya. Jadi terus datang makanan pagi, kakak imut sudah tidak fokus lagi begitu. Pokoknya mulai dari pagi itu kakak imut sudah tidak fokus dengan apa-apa lagi. Makanan apa semua tuh kakak imut tidak bisa makan begitu ya, karena sudah terasa sakit begitu ya guys.
tapi bidan bilang harus makan karena nanti kalau kamu kalau ngeden bagaimana gitu. Jadi saya itu disimpan di persalinan normal begitu ceritanya. Jadi suruh makan, jadi berapa suap ya kita makan itu? Berapa suap ya? 3-an ya, 3 suap makanan dari rumah sakit. Karena ini enak guys, saya makanan di rumah sakit Amanah itu enak guys. Untuk malamnya tuh kakak Imut sudah makan apa itu ya, sate. Suami kakak Imut beli. Jadi pas datang kontraksi kakak Imut tidak bisa fokus. Pas hilang kontraksi kakak Imut makan. Sebelum sakitnya datang ya. Jadi pagi itu lanjut ya, pagi tadi tuh makan sate di malam hari. Jadi adik kakak Imut mau pergi kuliah, tidak jadi kuliah ya karena saya sudah mulai merintih kesakitan gitu. Jam 6, jam 7, jam 6 kayaknya ya, bidannya datang cek pembukaan, ternyata aduh masih sudah maju tapi masih sedikit, dan bidannya tidak bilang bukan berapa begitu. Jadi mertua saya tanya, jadi mertua saya itu bertanya, memangnya ini pembukaan sampai pembukaan berapa? Jadi saya bilang sampai 10 kayak gitu ya. Anda tahu ya kalau lahiran pertama begitu, Anda tahu lahiran yang lain kita nggak tahu. Jadi setelah itu suami saya jaga, adik saya jaga, mertua juga saya di situ. Terus pembukaan saya dari malam itu Isya kan kita berangkat dari rumah sampai di rumah sakit mungkin jam 7:30 begitu. Pembukaan 2 terus sampai pagi dengan melalui perjuangan yang begitu panjang di malam hari sampai pagi. Bidan bilang pembukaannya masih sedikit dan itu udah sakit. Aduh sayang banget kakak Imut tidak bisa video ini guys ya. Jadi itu dasar kakak Imut tuh udah pasah guys ya, karena kakak Imut bolak-balik ke toilet, udah gerak kesakitan. Kakak Imut cari nyamannya aja. Kakak Imut mau pakai baju kaos, akhirnya kakak Imut nggak ada persiapan baju kaos guys, daster semua. Jadi suami kakak Imut pakai baju kaos sama jaket kan, nggak ada baju yang lain yang dia bawa. Padahal saya sudah ingatkan bawa baju kaos banyak-banyak, tapi dia nggak simpan guys, baru jauh rumahnya begitu. Terpaksa saya pakai bajunya suami saya begitu. Pakailah baju kaos yang adem itu, pakai sarung. Memang kakak Imut bawa sarung banyak-banyak ya, cuman sarung dan baju aja dan jilbab langsung. Kalian bisa bayangkan sendiri kayak bagaimana begitu. Terus jam 8, jam 9 aduh sakitnya itu sudah sering datang ya, hilangnya cuma sedikit. Hilangnya cuma sedikit, sakitnya aduh sering banget. Mungkin itu yang dinamakan kontraksi kayaknya, karena saya sudah ada pembukaan, jadi mungkin begitulah dinamakan kontraksi yang aduh sakitnya juga bertahap sayangnya. Dari awal memang sedikit, nanti lama-lama sesuai pembukaannya guys. Tapi yang namanya kakak Imut pelajari ya, kalau misalnya 1-3 itu belum terlalu ya masih bisa ditahan. Tapi memang betul ya masih bisa ditahan. Tapi udah 4-10 itulah ilaha illallah, siap-siap saja Anda bertempur kayak di medan perang. Tapi memang ya kalau kakak Imut nggak salah itu memang ibu hamil yang mau bersalin itu mereka di jalan jihad begitu ya kalau nggak salah. Kita juga bertempur begitu. Terus apalagi ya kakak Imut mencerita itu, apalagi ya kita bertempur sudah oke kakak Imut ingat pembukaan 4-10 itu katanya tidak terlalu jauh jaraknya, dan tidak terlalu jauh jaraknya itu agak cepat pembukaannya, beda kayak 1-3 itu agak lama, kalau 4-10 itu agak cepat begitu. Jadi saya bilang aduh semoga sudah pembukaan 4 supaya agak cepat begitu. Ternyata agak lama ya buka pembukaannya, jam 8, jam 9 mungkin jam 9 itu suster datang, suster bidan datang cek, dan itu baru pembukaan 5 guys. Aduh, dan itu tuh udah tidak bisa kakak Imut tahan. Di situ kakak Imut
pakai metode tiup-tiup kan. Waktu jam pembukaan 5 itu ya, di jam 9-an kayaknya, 10-an begitu. Kakek Imut tarik nafas pelan-pelan, buang kalau kontraksi datang ya. Karena kakek Imut sudah gak sanggup ke toilet begitu, jadi kakek Imut dikasih pakaikan popo guys, supaya tidak mondar-mandir ke toilet karena takutnya nggak ada tenaga untuk ngeden. Jadi kita dipakai popok begitu guys ya, daripada katanya saya bolak-balik ke toilet terus. Jadi saya pakai popok guys ya di pembukaan 5 itu. Jadi sarung saya, aduh ya Allah, udah pas kontraksi pas apa namanya itu kontraksi datang. Saya sudah mulai ngerew. Di pembukaan 5 masih bisa ya, masih bisa pakai penapasan tiup-tiup, apakah itu namanya, kayak gini, kayak gitu. Itu agak mampan sedikit ya, dan posisi saya duduk ya, suami saya di depan, saya aduh kayak gini, kontraksi datang begitu. Itu agak mendingan ya guys, agak ampuh begitu. Saya duduk kayak seperti ini ya, kaki saya turun ke bawah, ini ranjang begitu, kaki saya turun ke bawah, ini sarung angkat sampai di atas paha saya, yang udah nggak peduli ya mau dilihat sama orang atau apa, kakek Imut sudah tidak peduli. Bukan itu yang kakek Imut pedulikan. Yang penting rasa sakit ini bagaimana caranya supaya kakek Imut bisa tahan begitu guys. Kakek Imut pakai metode seperti itu, agak mampu ya. Ternyata bidannya datang, bidannya lihat, katanya tidak boleh duduk seperti itu karena nanti pembukaannya tidak maju-maju. Jadi lebih bagusnya tidur menghadap kiri supaya pembukaannya maju. Percuma, bidan bilang percuma kalau kamu seperti itu kan, kamu kesakitan, pembukaannya tidak maju-maju. Jadi kita disuruh tidur, dan aku paling tidak suka tidur di ranjang guys. Bayangkan, saya paling tidak suka tidur di ranjang guys. Jadi pas tidur itu udah, saya sudah mulai kayak orang kesurupan. Saya itu ditahan kiri kanan. Ini adik saya, mertua saya, suami saya, mertua saya kayaknya di adik saya kayaknya di kaki kah, mertua saya kah, bagaimana, pokoknya saya kayak gini kaki. Sarung tuh udah aku nggak tahu, sarung tuh sudah saya buang kemana begitu kalau kontraksi datang. Di ranjang tuh saya sudah tidak tahu lagi bagaimana, teriak-teriak guys. Pada saat itu ada kunjungan dokter ya, jadi saya sudah nggak peduli, saya teriak, aku teriak, ini kakek Imut cerita tidak terlalu besar ya karena anak kakak Imut di luar, nanti dia kaget guys. Dokter tolong, gitu guys. Dokter tolong, tidak sanggup, dokter. Jadi dokternya datang, dokternya periksa, aduh tidak apa-apa kata dokter seperti itu guys. Cek praktek sudah jam berapa gitu ya, sudah jam berapa gitu, jam mau menuju jam 11-an kayaknya. Di situ sudah pembukaan 7 guys, 5 kali itu 7 guys. Aduh, saya kira udah pembukaan 8 kah berapa kok, ya Allah, itu tidak bisa. Saya teriak-teriak sambil menangis, kayak gitu terus. Dokter kayak gitu terus, tolong. Coba teriaknya pelan-pelan kayak gini nggak apa-apa, ini teriak yang kencang-kencangnya begitu, sekuat tenaga begitu. Jadi bidannya bilang percuma teriak-teriak kayak begitu, itu tambah lebih sakit. Bidannya bilang kayak gitu ya, percuma kamu teriak-teriak kayak gitu, itu tuh lebih sakit lagi. Mending kamu berzikir sambil berdoa, semangat, jangan loyo seperti itu, tanya. Sambil tidur itu ya, pokoknya kalau kontraksi datang saya mau bangun lagi. Wah, tidak bisa tidur. Sarung semua sudah saya buang guys ya. Tetap saya ditahan kayak orang dipasung kodong, tidak bisa, pokoknya harus tidur, nggak boleh duduk, nggak boleh berdiri dan lain sebagainya kasnya. Saya teriak lagi kasihan, sampai kapan guru? Saya menangis, pokoknya itu dari pagi sampai menuju jam 11-an itu saya menangis tapi tidak keluar air mata. Saya juga tidak mengerti ya, sudah tidak bisa makan tapi dipaksa makan.
Aduh ya bilang, saya bilang, tidak sanggup dokter, pokoknya mulut saya tidak keluar dokter. Allahu Akbar, ya Allah, Allahu Akbar, kayak gitu-gitu. Pokoknya air mata itu tidak bisa keluar. Terus sampai saya kesian ditelepon sama paman saya ya, sama adik saya suruh baca Yasin, sampai saya baca Yasin, mertua saya baca doa, mertua saya bilang maksudnya saya memang kesakitan, tapi saya maksudnya saya agak kesakitan, tapi saya masih tetap bisa kok mendengar ya orang-orang di sekitar saya begitu. Mertua saya bilang, ya Allah, kalau Hajra, maksudnya kakak Imut, lancar perjalanannya, dia akan puasa Senin, kak, puasa apa kak itu, dia akan puasa berapa hari begitu. Saya dengar ya, ya Allah, kayak begitu ya pakai bahasa Makassar, tapi saya mengerti. Terus suami saya sambil baca Yasin, disuruh sama paman kan, nanti setelah baca baru tiup katanya di perut dan sama air begitu, nanti tiup di air untuk saya minum juga. Terus paman saya nelpon sama adik saya, adik laki-laki saya di NTT ya, di Lembata sana, mereka juga baca Yasin, jadi saya mendengarkan Yasin di situ agak tenang-tenang sedikit ya. Datang kontraksi saya menangis lagi. Paman saya dan adik saya tambah kuat bacanya ya. Suami saya juga mungkin sudah kasihan kali ya. Saya juga tidak tahu bagaimana kondisi saya pada saat itu. Saya menangis, keluar air mata, tapi tidak tahu juga, mungkin saking sakitnya kayaknya guys ya. Mertua saya juga sudah bilang katanya kalau selama sampai lahiran mau puasa begitu, nazarnya begitu ya. Terus saya menangis, kesian dia baca Yasin sambil menangis di pojokan, dia lap-lap air matanya kayak gini katanya. Terus ke pojokan mungkin tapi kayaknya saya lihat di suami saya kayak gini-gini, kayaknya dia nangis ke pojokan sambil itu kasihan, sambil lihat saya kesakitan, teriak-teriak kayak nggak tahu kayak sudah bagaimana. Mungkin saya sendiri sudah pasrah, tidak tahu lagi, teriak-teriak ya, hanya saya bisa, kita mau diam tapi sudah gak bisa nggak tahan, jadi hanya bisa teriak-teriak terus. Saya mau menangis juga lihat suami saya seperti itu ya, kayak aduh jangan seperti itu dong, nanti saya juga lebih down lagi ya. Jadi aduh gimana ya, tapi nggak mau, saya tidak mau terpengaruh ya, biarkan seperti saya harus kuat begitu. Dan dokter saya datang, alhamdulillah dokter Suci datang. Langsung saya semangat, alhamdulillah, karena teman-teman saya yang melahirkan di samping kamar saya yang dari tadi malam itu, di yang kamar 1, 2, 3 nggak ada dokter sama sekali karena malam minggu ya. Saya hari Senin guys, saya sudah hari Senin jam 11-an itu kalau tidak salah, dokter saya datang. Dokter saya bilang, dokter, ada dokter, tolong dokter, dokter tolong saya dokter, kayak gitu kan. Dokter saya bilang, aduh, hanya kamu yang bisa tolong diri kamu sendiri, kamu harus kuat ya. Dokter datang dengan 2 bidan ya. Di situ pembukaan saya sudah katanya 7. Tapi pas dokter saya datang periksa, katanya dokter bilang, ini udah pembukaan lengkap. Langsung saya, alhamdulillah. Tapi bayinya belum turun guys, masih di atas begitu, belum turun panggul. Jadi bagaimana ya? Sudah pembukaan lengkap, terus sayanya kesakitan terus. Sudah itu dokter saya kesana lagi ya, pergi nggak tahu pergi mana lagi sama itu bidan. Saya sudah teriak-teriak, saya mau ngeden gitu, sudah gak tahan. Jadi mertua saya bilang, kamu diinduksi saja. Bilang, aduh tidak dulu. Belum. Aduh belum. Yang masih pembukaan 7 tadi kan suami saya menangis, kasihan. Suami saya menangis terus. Saya lihat dia di pojokan kasihan sambil lap-lap air matanya. Saya juga di situ mau menangis tapi nggak boleh, kalau saya down bisa berabe ceritanya, tidak tahu ceritanya kan di situ. Nggak boleh, harus kuat. Di situ
Pas itu saya saya sudah tidak tahan lagi, saya bangun, pokoknya saya meronta, saya bangun. Pokoknya berapa orang yang tahan saya di situ udah tidak bisa saya, jadi saya bangun, saya begini sama suami saya bilang, jadi kamu mau dioperasi, mau operasi saja, mungkin sudah kasihan kalian. Jadi dia bilang, ya operasi, mau operasi, saya tidak bisa. Mungkin orang-orang banyak yang nonton saya di situ ya. Saya sudah tidak peduli guys. Saya bilang, jadi suami saya pergi di bidannya, katanya operasi saja bidan, karena dia sudah kesakitan. Jadi bidannya bilang, tidak bisa dioperasi karena itu tidak ada indikasinya, terus pembukaannya maju terus, jadi tidak bisa operasi. Tunggu saja, bidannya bilang kayak gitu. Jadi suami saya kembali bilang, katanya tidak bisa dioperasi karena pembukaannya maju terus dan tanpa indikasi, jadi nggak boleh dioperasi begitu. Sudah kesakitan, bilang mau ke operasi, sudah tidak sanggup kayak gitu. Dan alhamdulillah dokter saya datang, dokter Suci. Di situ saya sudah mulai lega karena dokter saya datang bawa 2 bidan. Dan di situ dokter bilang, kenapa kamu mau dioperasi? Operasi itu lebih parah lagi, lebih sakit lagi. Memang seperti itu kalau orang lahiran normal, memang sakit karena bayinya mau keluar. Kamu itu bagus ya, karena sakitnya sakit alami. Yang lain itu diinduksi loh, karena tidak ada rasa sakit. Makanya diinduksi itu lebih sakit lagi ya, berapa kali lipat lagi dibanding sakit kamu ini. Ini kamu sakitnya bagus, sakit alami, itu bagus loh, sakit seperti itu. Memang seperti itu kalau orang melahirkan katanya ya, memang sakit karena itu bayinya cari jalan keluar, katanya seperti itu. Jadi dokter saya kasih saran seperti itu. Kalau dokter sakit, pokoknya dari tadi itu saya sudah tidak hiraukan kata bidan dan lain sebagainya ya, karena sudah terlalu sakit, saya sudah tidak mendengar. Tapi dokter saya datang ini, saya lebih kuat lagi guys, alhamdulillah. Bilang dokter saya, gak apa-apa, jangan dioperasi ya, operasi itu lebih sakit lagi. Jadi kamu gini aja bisa loh, kamu itu normal, bisa kamu bisa. Mata kamu kan udah diperiksa, dokternya bilang mata kamu udah diperiksa kan. Bilang iya dok, kan mata saya minus kan. Saya bilang sudah diperiksa dokter, dan kata di dokter mata itu katanya bisa per vagina alias bisa normal gitu. Oh ya udah bisa, tinggal ini sisa kamu belajar ngeden ya, nanti saya ngajar ngeden. Dokternya bilang nanti saya ajarin ngeden, karena ini kamu harus ngedan karena bayinya belum turun dan kamu belum sudah pembukaan lengkap. Jadi sebentar lagi bayinya akan keluar, jadi kamu semangat ya. Bilang iya dok, iya. Sudah itu dokternya pergi, dokternya di situ bersama 2 bidan kan, giliran saya karena sudah pembukaan lengkap tapi bayinya belum turun. Jadi dokter bilang kamu harus belajar ngeden, nanti kamu ngeden saya ajarin ya, kayak orang yang orang yang tidak bokeh selama 1 minggu. Ngedennya jangan bersuara, jangan di sini, harus di bawah, bagian bawah begitu ngedennya, karena bayinya masih di atas. Jadi kamu harus ngeden kuat-kuat begitu, harus pintar ngeden. Ternyata ya Allah, pas itu saya ngeden, aduh ya Allah, tidak keluar rasa mau kan biasanya orang mau ini kan kayak rasa mau boker, tapi saya juga perasaan mau boker juga tidak ada begitu guys. Bayi saya nangis kok. Dokternya bilang kamu harus ngeden, yang pintar ngeden ya, begini. Nah, iya dokter, ya Allah. Jadi ngeden pertama, ya Allah, berapa kali itu kakak ngeden. Kakak imut belum tahu, jadi tidak terlalu bisa terbuka ya. Ini udah persiapan, bidan sudah suruh suami kakak imut sama mertua kakak imut siapkan baju bayi, handuk dan segala macam perlengkapannya. Di situ sudah ada, saya tulis semua ya, saya pilih-pilih jadi tidak rempong lagi, sudah ada semua begitu, sudah disiapkan semuanya. Dan pas saya ngeden itu suami saya sudah tidak di dalam kamar guys, dia sudah takut melihat saya, dia sudah tidak bisa melihat guys, dia sudah di luar tirai dia. Jadi dokter saya bilang suaminya kemana, jadi saya bilang mungkin di luar tirai dokter, udah sanggup, mungkin dia lihat saya kayak gitu. Oh astaga, harusnya dia di dalam. Tapi saya bilang nggak usah dokter, biarin, tidak apa-apa dia di luar. Jadi sudah itu mulailah kita ngeden guys.
Aduh ya Allah, tunggu dulu. Saya masih membayangkan. Dan saya tidak mau membayangkan sih ya, mengingatnya sih saya tidak. Aduh, trauma sih, bagaimana sih trauma ya, trauma itu bagaimana sih, tidak mengerti juga guys. Saya ngedit sampai nggak tahu berapa kali ya. Untung napas saya panjang guys ya, alhamdulillah. Diajarin ngedit kayak gini bagaimana ya gitu ya, pokoknya langsung pintar begitu. Dokter saya bilang pintar begitu cara ngeditnya, lagi ya Allah. Pokoknya saya ngedit, suster saya satu sambil dorong ke bawah, bidannya sambil dorong ke bawah, dokter saya sambil mengarahkan, satu sambil nggak tahu itu merobek kan bagaimana, saya tidak tahu nih. Satu mendorong, saya rasa banget ya guys, mana disuruh, aduh ya Allah, itu tuh saling bertabrakan begitu. Saya disuruh ambil napas, satunya disuruh satunya mendorong atau bagaimana. Tapi di situ tuh guys, sebelum itu ya, tunggu dulu. Sebelum itu pembukaan lengkap, dokter bilang siap-siap ngeden ya deh. Tapi ngedennya datang kontraksi dulu ya, baru ngeden. Kalau nggak kontraksi jangan ngeden dulu. Nah, jadi situ datang kontraksi, saya ngeden kan. Tapi sebentar sekali, jadi dokternya bilang kenapa? Dokter periksa lagi. Oh, kontraksinya datang sedikit-sedikit ya. Tapi kamu harus ngeden. Nah, jadi bagaimana? Mau diinduksi, dokternya bilang saya rangsang saja ya, saya induksi supaya kontraksinya panjang, supaya kamu bisa ngeden juga yang panjang, supaya bayinya cepat keluar. Jadi saya bilang iya. Mana suaminya? Jadi panggil suaminya juga setuju saja ya, induksi, karena mau terakhir kali, jadi tidak apa-apa. Saya juga sudah pasrah, tidak apa-apa, karena sudah pembukaan lengkap, saya sudah semangat begitu. Pembukaan lengkap, dokter bilang kamu harus semangat ya, karena supaya tidak sakit lagi kamu harus mengeluarkan bayi itu, jadi harus pintar ngeden ya, dokternya bilang seperti itu. Nah sakit, dokter sudah tidak tanggup. Dan tidak, kamu bisa kok, harus bisa ya, nanti saya ajarin ngeden, dokternya bilang kayak gitu. Bilang dokter sakit, tidak sanggup ya gitu-gitu. Dokter bilang udah sabar, bisa kok, bisa. Terus dikasih perangsang kan, dikasih induksi. Dokternya bilang kalau datang kontraksi langsung ngeden ya. Kontraksi itu yang datang yang sakit-sakit itu langsung kamu ngeden begitu. Nah, iya dokter. Jadi pas datang kontraksi kan, saya ngeden lagi. Dokter bilang nggak seperti itu, udah berapa kali tapi salah ngedennya, salah begitu ya. Baru saya angkat anunya kan, bokongnya kan. Dokternya bilang jangan diangkat bokongnya, nanti kamu dirobek. Bisa tetap angkat. Aduh sudah sakit banget dokter, sakit sekali dokter. Nah iya begitu, memang kalau ibu hamil mau melahirkan memang sakit, karena itu bayinya mau keluar. Nah iya dokter, alhamdulillah. Terus dokternya bilang lagi, begitu memang kalau kita mau melahirkan rasanya memang sakit, makanya itu jaminannya surga. Maka di situ ya Allah, di situ langsung saya tambah semangat. Iya ya, selama ini saya sudah pelajari semua itu kan, saya sudah pasrah. Memang pada waktu itu saya sudah pasrah sekali bos. Saya ngeden lagi, kontraksinya sudah mulai panjang kan, saya ngeden. Jadi susternya bidannya satu naik kan, dorong ke bawah, satunya lagi nggak tahu dia menggunting ke apakah. Dokternya terus mengarahkan saya, ya ngeden lagi, ya pintar lagi. Saya pada saat itu saya sudah tidak tahu ya, tapi saya rasa napas saya di situ panjang, alhamdulillah. Tapi saya rasa ya Allah, saya masih hidup atau tidak ini. Untung nafas saya agak panjang ya, jadi kontraksi saya alhamdulillah lancar ya, ke bawah situ kolong. Jadi itu bayi saya lama di jalan lahir, kasihan. Lama di jalan lahirnya, artinya bagaimana, lama di itu nggak tahu di jalan lahir, pokoknya begitu, di pintu maksudnya itu. Lama di pintu, bilang ini sebentar lagi cepat ngeden. Ya Allah, saya ngeden lagi begitu. Untuk nafas saya panjang begitu ya, ngeden. Ini sudah mulai kelihatan rambutnya lagi. Saya usahakan supaya nafas saya panjang dengan sisa-sisa tenaga dalam. Saya
Betul-betul guys ya, saya tidak tahu itu tenaga dari mana, padahal saya sudah loyo sekali ya. Bayangkan dari tadi malam saya bolak-balik WC, tidak pernah berhenti guys. Tidak cukup 5 menit saya bolak-balik WC, tidak pernah berhenti. Makan sedikit, air minum sedikit, begadang sampai pagi sampai siang. Sudah mau melahirkan jam 11 lewat. Saya tidak tahu itu tenaga dari mana. Masya Allah, mungkin ditolong sama Allah, ditolong sama Allah, dokter dan bidan-bidan, mertua dan doa-doa dan dari siapa saja, dari suami saya, paman saya, mama saya, atau dari teman-teman semuanya. Mungkin semua kekuatan doa kalian yang ya Allah, saya tidak tahu doa-doa siapa semua itu. Saya bisa mengeden dengan sekuat tenaga dan akhirnya dokter bilang harus geden. Kalau kamu mau hilangkan rasa sakitnya, bayinya harus keluar dan kamu harus ngeden lebih panjang lagi ya. Lagi. Jadi 1 kali panjang. Saya ngeden panjang. Ambil nafas kan panjang. Ngeden panjang sekali. Saya lupa ya caranya bagaimana. Saya sudah lupa guys. Saya sudah lupa. 1 kali lagi ya. Pokoknya ngedennya harus panjang begitu. Ini sudah mau keluar. Saya sudah ngeden panjang. Belum keluar ya, kepalanya sudah kelihatan. Dokter bilang 1 kali lagi, ini terakhir, kamu ngeden yang panjang, bayinya keluar, kamu sudah selesai sakitnya. Oke? Iya dokter, saya hitung ya sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3, ngeden. Saya ngeden panjang banget dan akhirnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Trots. Bayinya keluar. Alhamdulillah. Dan memang lega pada saat itu bayi keluar. Trot, lega. Saya nggak tahu lagi itu bagaimana. Bayinya sudah dikasih tunjuk begini. Saya kan bundang, nggak pakai kacamata pada saat itu. Saya tuh udah lihat bayi saya guys, yang ya Allah, saya sudah tidak sadar begitu. Bukan sudah tidak sadar, saya masih sadar begitu. Tapi saya tidak bisa melihat karena minus. Mertua saya bilang, aduh, bayinya mirip mamanya. Terus dokternya bilang, tidak bu, itu masih bisa mirip bapaknya loh. Begitu. Saya sudah tidak peduli lagi guys. Pokoknya saya sudah dirobek. Saya tidak jampai lagi. Maksudnya saya tidak peduli lagi begitu dengan robekan dan jahitan-jahitan saya begitu. Saya tidak peduli lagi. Sudah dibersihkan darah-darah saya kayaknya itu. Sebenarnya saya takut lahiran normal ya guys ya. Karena saya tidak minum vitamin dan lain sebagainya. Kasihan, saya takut saya takut pokoknya seperti itu ya. Tapi alhamdulillah tidak guys. Alhamdulillah, saya terima kasih sama dokter. Sudah dibersihkan darahnya semuanya, hari-hari sudah dikasih pisah semuanya. Mertua saya sudah kasih pisah-pisah semuanya, itu sarung-sarung yang penuh darah dan hari-hari. Terus dokternya sudah menemani saya sampai persalinan, sampai bayinya keluar, dan bidan-bidan menjahit saya. Alhamdulillah. Katanya bidan, ini kamu dibius karena dokter kamu yang suruh, jadi kita bius ya. Jadi saya bilang, iya alhamdulillah, terima kasih banyak sus. Memang saya tidak terlalu rasa ya, atau memang sudah terlalu sakit kontraksinya, jadi saya tidak rasa robekan dan jahitannya. Saya tidak peduli gitu. Saya juga tidak bertanya lagi berapa jahitan saya tidak mau tahu lagi begitu. Yang penting bayi keluar, saya tidak kenapa-kenapa dan lega. Jadi istirahat sedikit begitu guys ya. Jadi seperti itu. Memang seperti itu perjuangan seorang ibu, ya Allah. Tapi memang ya kalau kita lahiran normal itu memang sakitnya itu di awal guys ya. Di awal kalau bayinya sudah keluar, lega banget guys. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi pada saat itu saya terima kasih sama dokter, terima kasih banyak. Dan dokternya bilang, iya ini sama sama bidan-bidannya kamu terima kasih karena mereka yang kerjain kamu, kerjakan kamu begitu. Dokter saya kan mengarahkannya. Tapi terima kasih bidan yang menangani saya pada saat itu. Untuk semua bidan-bidan juga ya telah menangani ibu bersalin, ibu melahirkan, terima kasih banyak. Untuk dokter Suci juga terima kasih banyak. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Allah, sudah lega banget kayak gitu. Punya banyak sekali yang saya mau cerita. Saya sudah lupa apa yang saya sudah
saya mau ceritakan guys. Yang penting sudah lega banget rasanya ya, sudah keluar seperti itu. Alhamdulillah sudah sampai di pembukaan 1 sampai 10. La ilaha illallah. Pembukaan 7 kayaknya itu saya minta dioperasi, tapi tidak dibiarkan operasi ya, karena pembukaan saya maju terus. Terus datang dokter saya datang memberikan saya arahan, semangat. Jadi saya juga tanpa semangat guys. Alhamdulillahirobbilalamin. Paman saya, adik saya semua baca Yasin walaupun di HP ya. Suami saya juga bacakan saya Yasin, mertua saya bacakan doa-doa semua di air dan lain sebagainya. Pokoknya ada semua yang dikasihkan ke saya. Alhamdulillah, saya juga percaya saya sama Allah Subhanahu wa taala, saya sudah pasrahkan ya. Saya pasrahkan dari sebelum saya lahiran juga, persiapan untuk kelahiran saya sudah pasrahkan. Apapun yang terjadi ya Allah, saya sudah pasrahkan. Pokoknya saya sudah berjihad begitu. Mau operasi, mau normal, yang penting bayi saya sehat dan tidak kenapa-kenapa. Saya terima saja semuanya begitu guys. Jadi saya sudah tidak terlalu memikirkan ya, pada saat berangkat ke rumah sakit tuh saya tidak terlalu memikirkan karena saya sudah pasrah begitu. Jadi saya tidak mau pikir-pikir yang aneh-aneh. Apapun yang terjadi saya sudah pasrah seperti itu guys. Jadi alhamdulillah setelah itu saya dibersihkan, bayi saya dibersihkan, kita dibawa ke ruang di kamar ya, di kamar rawat begitu. Saya dirawat sampai besok dan kita pulang. Sudah dijahit dan apa lain sebagainya, bayinya sudah diperiksa dan apa lain sebagainya. Begitu baru kita pulang ya. Dan sebelum pulang itu kita periksakan bayinya dulu ke dokter anak. Alhamdulillah baik-baik ya, kasihan. Dokternya bilang, saya kan bertanya sama dokter, kepala anak saya kan agak melonjong sedikit kasihan. Jadi dokter, kenapa ini kepala anak saya? Jadi dokternya bilang, ini mungkin kamu ngedan terlalu belum waktunya begitu. Jadi saya bilang, karena ini juga lama di pintu dokter. Bilang, masa? Oh ya Allah, Masya Allah bagus ini, karena untuk kamu dan bayimu tidak kenapa-kenapa ya. Bilang, tidak kenapa-kenapa dok. Bilang, bagus. Karena biasanya orang kalau lama di pintu, biasanya itu nauzubillah bahaya untuk bayi dan ibunya ya. Karena banyak kasus seperti itu, bisa saja tindakan operasi ya guys ya. Jadi bisa dia rasakan dua-dua, normal dan operasi begitu. Katanya dokter anak saya seperti itu. Untungnya saya dan anak saya tidak kenapa-kenapa. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Seperti itu guys, ya Allah. Biasanya sudah menangis guys. Mungkin saya cerita sudah cukup sampai di sini saja dulu guys ya, karena baby Musa sudah menangis, kasihan. Saya mau netein dia dulu. Sudah tadi nete tapi menete lagi, kasihan. Nah, jadi untuk ibu-ibu di luar sana yang mau lahiran, persiapkan mental dan tenaganya ya. Dan semangat semuanya. Dan apa ya, gak usah berpikiran negatif-negatif ya. Kita pikiran positif aja, apapun itu serahkan saja semuanya pada Allah. Insya Allah kita pasti bisa. Kayak kakak Imut kemarin sudah diprediksi sesar ya, nauzubillah. Kakak Imut juga sudah pasrah apapun yang terjadi, karena sebenarnya kakak Imut tuh takut bersalin normal. Tapi tidak apa-apa, ternyata kakak Imut bisa, alhamdulillah. Dan tidak jadi sesar sampai keluarga dari suami kakak Imut juga pada heran begitu. Teman-teman kakak Imut juga pada heran gitu kan. Tapi alhamdulillah kita lahiran normal, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Allah, terima kasih banyak teman-teman. Dan untuk ibu-ibu yang mau lahiran normal atau sesar, semuanya tidak apa-apa, yang penting kita sehat, baik kita sehat dan semuanya lancar ya proses persalinannya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Jadi sampai situ dulu cerita tentang proses lahiran. Proses lahiran normal kakak Imut. Ya Allah, alhamdulillah ya Rabbal Alamin. Akhirnya kakak Imut sudah ternyata bisa melewatinya ya. Kalau kakak Imut bisa, berarti kalian juga bisa sayang. Dan
karena kita perempuan ya kodratnya memang seperti itu ya, hamil, mengidam, melahirkan, jaga anak, menyusui dan lain sebagainya. Memang kodrat kita sudah seperti itu ya, syukuri saja. Enjoy saja. Jadi seperti itu dulu sayangnya. Mohon maaf kalau kakak Imin ada salah. Semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang umur semuanya, berkah selalu umurnya.